Baiklah, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Oh. Sebelumnya udah tahu nggak belum nih namanya siapa? 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 Kamu tadi udah tahu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ida, bisa dipanggil ya Ida aja lah ya, panggil namanya. Siapa? Tahu nggak namanya siapa? Kalau panggil Ibu namanya siapa? Nah, jadi sekarang kita dari materi yang kemarin kita belajar tentang penerapan norma dalam kehidupanku. Ada yang tahu nggak nih apa itu norma dalam kehidupan? Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Jadi penerapan norma itu adalah kehidupan atau seperangkat aturan pedoman dan standar perilaku yang disepakati dan ditaati oleh anggota masyarakat. Norma ini itu berfungsi sebagai penuntun bagaimana seorang seharusnya bertindak, bersikap, dan berinteraksi dengan berbagai situasi sosial agar tercapainya ketertiban, keharmonisan, dan keaturan dalam bermasyarakat. Berarti kalian tuh harus tahu ya, norma itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oke? Coba, apa itu tadi norma? Tahu nggak? Ada tahu nggak? Sekarang kita norma ya. Jadi norma itu yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesopanan. Yang pertama norma apa tadi? Yang kedua, yang ketiga ada kesusilaan. Apa yang ketiga? Yang keempat ada norma hukum. Apa yang keempat? Yang pertama tadi apa? Norma agama. Yang kedua norma. Terus yang ketiga kesusilaan. Yang keempat hukum. Benar. Kita lanjut ya. Norma hukum, norma agama. Ada yang tahu nggak itu norma agama itu apa? Norma agama itu seperangkat aturan hidup yang bersumber dari ajaran-ajaran agama. Jadi seperti sholat nih, kalian kalau orang Islam sholatnya di mana? Masjid. Berarti kalau orang Kristen sholatnya di gereja. Benar. Kemudian norma agama itu diyakini kebenarannya oleh pemeluk agama. Norma ini berisi dari perintah-perintah. Perintahnya apa tuh? Kalau orang Islam itu perintahnya disuruh ngapain? Sholat. Benar. Sholatnya berapa kali tuh? Dalam sehari 5 kali. Nah, terus larangannya tuh apa yang nggak boleh dilakukan kalau kita sebagai orang Islam itu apa? Tidak boleh mencuri, itu ya, dan lain sebagainya. Terus serta anjuran-anjuran mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Berarti seperti sholat tadi kan itu mengatur hubungan sama Tuhan. Terus kita berdoa habis selesai sholat, ya kan? Terus contoh norma agama dalam kehidupan kita sehari-hari itu contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Seperti apa tadi? Sholat. Terus berdoa sebelum makan dan tidur itu juga termasuk norma dalam agama ya. Ada yang bisa nggak nih doa mau makan apa? Bisa nggak? Coba, ayo bareng-bareng 1, 2, 3 doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fiha warzaqna wa qina adzaban. Benar. Terus yang kedua itu contoh norma dalam kehidupan sehari-hari itu ada berbakti kepada kedua orang tua. Contoh berbakti kepada kedua orang tua itu seperti tidak melawan orang tua, terus nurut apa kata orang tua. Kalau disuruh itu langsung berangkat, nggak perlu pakai kata nggak mau gitu ya, nggak boleh ya. Apalagi kalau kita pakai kata itu nggak boleh ya. Terus yang ketiga itu ada tidak berbohong dan mencuri. Kita nggak boleh berbohong sama mencuri itu, mencuri barang milik orang lain atau teman kita itu nggak boleh. Kemudian ada beribadah sesuai agama masing-masing seperti yang Ibu jelasin tadi. Kalau orang Islam sholatnya di masjid, kalau orang Kristen sholatnya di gereja, kalau orang Hindu sholatnya di mana? Tahu nggak? Sholatnya di pura. Pura tahu nggak sih kalian pura? Kemudian yang kelima itu ada menghargai teman yang berbeda agama. Kalian punya nggak sih teman yang beda agama? Punya. Nah itu dihargain. Kita nggak boleh kayak, ih kamu bukan orang Islam, nanti kayak nggak ditemenin, itu nggak boleh ya.
Nah, lanjut nih kita bahas tentang norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan yaitu seperti aturan-aturan kebaikan yang membuat kita menjadi anak yang lebih baik dan disukai oleh banyak orang. Aturan ini membuat kita tahu bagaimana caranya bertingkah laku yang sopan dan menghargai orang-orang di mana kita berada. Contohnya, contoh norma dalam kehidupan kita itu yang pertama seperti menghormati orang tua itu juga termasuk contoh norma kesopanan. Selain contoh norma agama itu juga termasuk contoh norma dalam kesopanan. Terus nggak boleh buang sampah sembarangan nih, kayak buang sampah di sungai itu nggak boleh ya. Apalagi misalnya kita habis makan jajan, sampahnya dibuang di situ nggak boleh. Jadi kalau habis makan jajan kita buang sampahnya di mana? Tempat sampah. Terus norma kesopanan itu mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru-guru kita, menghormati kakak kita yang lebih tua dari kita. Terus berperilaku baik itu seperti meminta sesuatu. Misalnya kamu minta tolong ambilin pena ini sama temanmu ya, tolong dong ambilin pena. Nah kita harus bilangnya minta tolong, ada kata kalimat tolongnya. Jangan itu ambilin pena itu, jangan, nggak boleh ya. Ya tolong ambilin pena itu. Kalau kita udah ditolong nih, kita diambilin penanya, terus kita bilangnya apa? Nah, terima kasih. Nah, terus norma kesopanan itu juga mengajarkan kita sebagai membentuk kita sebagai karakter diri kita. Seperti dia itu mengajarkan nilai-nilai kesopanan. Nah, contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari kita yang di sekolah nih. Contohnya yaitu wajib memakai seragam sekolah dengan rapi. Misal nih kalian kalau berangkat sekolah terus nggak pakai seragam sekolah, pasti kena marah nggak sama gurunya? Kena marah, pasti dihukum kan? Berarti nggak boleh kalau kita ke sekolah nggak pakai seragam sekolah. Terus yang kedua, tidak boleh membolos. Nggak boleh nih kalian bolos ya. Ada yang pernah nggak yang bolos? Nggak pernah kan? Terus nih apa? Tidak boleh membawa senjata tajam dan mematuhi peraturan sekolah. Kalau kalian sekolah itu berangkatnya masuk kelasnya jam berapa? Kamu masuk siang ya? Kalian jam 7. Berarti kalau misalnya kalian masuknya jam 7 nih, terus datangnya jam 7:15, masih boleh masuk nggak? Berarti kan kalian itu telat, berarti nggak boleh ya. Terus di rumah atau di lingkungan, contohnya tuh, contoh penerapan norma dalam di rumah dan di lingkungan kita. Contohnya yang pertama tadi seperti tidak boleh mencuri barang orang lain, tidak boleh membuat keributan yang didengar oleh tetangga, yang mengganggu tetangga kita atau mengganggu orang lain. Terus wajib membayar pajak. Membayar pajak ini wajib ketika kita sudah dewasa. Kalau masih anak-anak belum ya. Jadi kesimpulan dari norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum ini, yaitu dia itu sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita dapat hidup teratur dan tidak ada yang saling merugikan. Maka itu kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi tenang dan damai. Ini gue ada beberapa soal nih, nanti kalian jawab ya. Jawabnya yang pertama yaitu di sini ada pilihan ganda. Kalian tahu kan jawab pilihan ganda gimana? Nah, kemudian ada soal tadi. Ada soal isi esai. Kalian tahu soal esai kan? Nah, nanti kalian jawab berdasarkan gambar di atas. Ketika kalian berbicara dengan orang tua atau dengan orang tua, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau kita berbicara sama orang tua, berarti kita harus menggunakan bahasa yang nanti kalian jawab gitu ya. Terus yang ketiga ada uraikan nih. Kalian disuruh berikan contoh dan ceritakan apa saja penerapan norma kesusilaan yang kamu lakukan di rumah. Tadi kan ibu udah jelasin nih apa saja tuh penerapannya yang ada di rumah kesusilaan. Kalau kesusilaan berarti tentang apa tadi? Tentang kesusilaan tadi tentang apa? Seperti jujur, menolong teman, tidak mengejek dan tidak berbohong. Nanti kalian tulis ya penerapan apa saja yang pernah kamu lakukan di rumah tentang norma kesusilaan. Nah, kalian pernah jujur nggak nih? Misalnya nanti kamu ceritain. Atau kalian pernah nolong teman kalian, nanti kalian ceritain ya. Baik, ini dibagi satu-satu. Ini satu orang per kelompok
kelompok ya. Jadi per kelompok dua orang. Jadi kamu sama kamu sama kamu, dan itu sama dua ya. Udah belum nih? Udah? Kita koreksi bareng-bareng, berarti ini dibuka ya. Yang ini koreksi yang dulu. Yang ini kan ketemuannya itu kertasnya. Tukaran. Yang kamu kasih ke ini. Yang ini tukar ke sini. Kita koreksi ya. Soal nomor 1, ada yang baca nih. Kamu baca soal nomor 1. Siapa namamu? Eta. Baca soal nomor 1. Kita koreksi bareng-bareng ya. Yang apa? Yang A, lingkungan yang langsung memotong pembicaraannya. Yang B, mendengarkan dengan bersama sampai selesai. Yang C, asik bermain sendiri. Yang D, ikut berbicara tanpa mendengarkannya. Berarti jawabannya B. Benar. Terus soal nomor 2 nih, kamu baca. Baca. Jawabannya kamu jawab apa? Tiga, kamu baca. Baca. melihat sampah di golongan halaman adalah A. Kegiatan saja. B. Meminta teman membuang C. Mengambil dan membuang di tempat sampah. D. Mengucap Mengajukan jawabannya soal nomor 4 nih. Kamu baca. Apa yang sebenarnya harus dilakukan sesuai dengan silakan. A. Berpura-pura tidak tahu. B. Menyalahkan tersebut. C. Meminta maaf permintaannya. D. Menyalahkan permintaan. Jawabannya D. nomor 5. Nomor 5 kamu baca. Apa akibatnya jika kita Jawabannya B. Nah, kemudian yang B, jawablah soal segala ini dengan benar. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, ketika kita berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang apa? sopan santun. Nah, siapa yang jawab sopan santun? Benar. Kamu jawabnya apa? Sopan santun gak apa-apa, benar. Sopan juga benar. Sopan gak apa-apa, benar. Sopan santun lebih benar. Jadi sama ya, benar. Terus yang kedua, perhatikan gambar di samping. Dalam norma agama mengajarkan kita untuk selalu beribadah dan
Titik-titik taat kepada Berdoa. dan titik-titik kepada Tuhan. Jawabannya Berdoa. Berdoa. benar. Perhatikan gambar di samping ya. Itu gambar di samping itu apa? Nah, jadi kalau kita mau bertanya di dalam kelas saat ingin bertanya atau menyampaikan pendapat kita harus titik-titik tangan terlebih dahulu. Perilaku ini adalah penerapan norma titik-titik. Apa jawabannya? Angkat tangan terlebih dahulu. Perilaku itu dalam apa? Penerapan norma apa? Sopanan kamu? Sopanan ya. Karena kan itu sopan santun. Kalau berarti etika dalam bertanya. Kemudian tujuan utama dari adanya norma dalam masyarakat adalah untuk menciptakan kehidupan yang titik-titik dan titik-titik apa? Tenang dan damai. Kamu baik dan damai. Siapa baik dan damai? Gak apa, benar. Kan itu kalau kita menerapkan norma dalam masyarakat berarti kita juga menciptakan kehidupannya makmur dan baik. Berarti kan damai dan tenang. Benar ya? Gak apa-apa. Terus ketika di sekolah kita harus antri untuk naik bus atau membeli makanan di kantin dengan ya berarti ngantri. Kamu apa? Sabar juga benar, tapi lebih benarnya ke mengantri. Karena kalau kita mau beli makanan di kantin, kalian pada aku beli pasti nyeromot kan? Nggak boleh tuh. Baiknya kita harus mengantri, sabar. Kalau kita harus juga sabar dalam mengantri, bener ya? Yang C, uraikan pertanyaan tersebut. Berikan contoh dan ceritakan apa saja penerapan norma kesusilaan yang kamu lakukan di rumah. Apa saja nih dari kamu apa saja penerapan norma kesusilaan yang kamu lakukan di rumah? Ya, kamu. Nah, nanti Ibu kasih nilai, nanti Ibu bagikan sama kalian ya. Di sini Ibu minta nih, kalian bikin pohon norma eksperimen kita. Jadi di sini Ibu udah buat pohonnya, nanti kalian bikin daun. Daun seperti ini contohnya. Nanti kalian isi norma kesusilaan itu apa aja, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bagi kelompok satu kelompok ya, jadi kalian nanti bareng-bareng bikin ini. Nanti kalian tempel di sini. Kalian tulisin dulu, nanti kalian tempel. Jadi sekarang kita bikin lingkaran dulu yuk. Kita bikin lingkaran. Kamu di sini, kamu di sini. Ya. Jadi di sini kan Ibu udah bikin pohon nih, itu namanya pohon norma. Jadi di sini Ibu minta kalian bikin daunnya, daun seperti yang dicontoh ini. Nah, di sini kan Ibu udah bikin daunnya nih, berarti kalian tinggal tulisin norma kesopanan itu di sini norma kesopanan. Nanti kalian tempel di sini. Pasti kalian tempelnya gimana serapin ya kalau bisa. Terus kalian tulis nih norma kesopanan itu apa aja penerapannya di sini. Pokoknya nih kalian tulis. Terus ini misalnya norma agama itu apa aja di sini ya. Nanti di sini norma kesusilaan itu apa aja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang satunya norma kesopanan nanti kalian tulis juga ya. Ini kalian warna-warni ya, jadi biar cantik. Terus satu orang ini tulis. Nanti kalian kalau udah nulis tulis lagi sampai habis ini, sampai ini semuanya udah versi ya. Gantian ya. Penerapannya tuh apa? Norma agama itu penerapannya apa? Kalian tulis ini. Kamu tulis norma kesusilaan, bisa nggak apa-apa di sini? Iya, kan ini berarti di dalam pohon ini isinya ada apa aja? Norma yang pertama ada norma. Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Yang keempat? Jadi di sini kalian ngerti nggak tuh norma-norma tadi yang Ibu udah jelasin. Berarti norma itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum itu sangat penting kita lakukan dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan damai. Jadi sampai sini paham nggak?
juga. Kalau enggak, ibu cukupkan sampai di sini. Kita kembali ke pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.